pembelajaran hari ini, di hari yang berkah ini, di hari yang cerah ini. Boleh ketua kelas silakan dibimbing untuk berdoa, Nafal. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Faza Salsabila, Adiroh, Manda, Adiroh, Nathan, Hadir. Alhamdulillah, Ibu hadir. Dijaga terus semangatnya sampai akhir. Semoga kalian tetap fokus dalam pembelajaran Ibu di hari ini. Oke, sebelum itu Ibu akan membagikan kertas refleksi, di mana nanti akan terjadi evaluasi Ibu dalam mengajar. Di sini ada 2 emoticon. Nah, di sini yang sebelah kanan itu adalah emoticon di mana perasaan kalian sebelum mengikuti pembelajaran Ibu. Jadi di sini kalian boleh gambar, misalnya kalian sedang sedih, boleh di sini gambar air mata. Dan di yang kolom kiri itu adalah emoticon di mana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran Ibu. Misalnya kalian senang gitu, boleh kalian di sini gambar gigi, happy, lagi ketawa gitu boleh. Oke? Nah, karena kalian sudah semangat dan Ibu ingin terus membakar semangat kalian, Ibu akan mengadakan ice breaking, yaitu salam ganjil. Jadi kalian berdiri berpasangan dengan teman-temannya, satu kelompok itu 2 orang, yang dimana kalian menentukan nih mana yang ganjil, mana yang genap. Nanti kalian posisi sedang bersama seperti ini. Jika Ibu mengucapkan angka ganjil, maka kalian yang angka ganjil itu menangkap teman kalian yang angkanya genap. Oke? Boleh? Ya, boleh berpasangan. Bu sebut ya angkanya ya. Angka 4. Masih pada fokus berarti ya. Selanjutnya angka 7. Ya. Meetingnya seru banget ya anak-anak. Jadi tadi ada nih anak-anak Ibu yang masih kurang fokus, masih tertangkap dengan temannya. Jadi nanti ada punishment apa? Punishmentnya itu adalah mereview pembelajaran sebelumnya. Boleh yang tadi tertangkap oleh temannya maju ke depan. Boleh, silakan saja. Jangan lama ya, 3 menit. Oke, jadi kamu masih kurang fokus, Hana? Ya Ibu, belum sarapan Bu. Oke, jadi biar kamu fokus, kamu harus ingat pembelajaran sebelumnya. Jadi kita minggu lalu belajar apa? Minggu lalu kita belajar tentang menjaga aib orang Bu. Jadi kita harus menutup aib orang, mau itu di media sosial ataupun di live-nya Bu. Oke, terima kasih Hana. Boleh silakan duduk. Nah, teman anak-anak, jadi kita harus menjaga aib siapapun ya, mau aib teman kita, baik aib kita sendiri gitu. Kita tidak boleh menceritakan aib teman kita sudah percaya sama kita, tapi kita sebar ke orang lain, itu tidak boleh ya anak-anak. Oke, jadi pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi selanjutnya, yaitu menghindari akhlak mazmumat dan membiasakan akhlak mahmudah. Di bab 8 boleh kalian buka buku paketnya halaman 92. Next. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Nah, yang pertama ada peserta didik mampu memahami konsep kontrol diri dalam perspektif Islam. Selanjutnya, peserta didik mampu mendeskripsikan berbagai bentuk perilaku kontrol diri dalam situasi sehari-hari. Selanjutnya, yang terakhir, peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan hikmah serta manfaat dari menerapkan kontrol diri menurut ajaran Islam. Next. Nah, selanjutnya ini adalah materi dasar dari materi kita pada hari ini, yaitu akhlak mahmudah. Apa sih? Akhlak mahmudah adalah akhlak perilaku yang terpuji, yang disukai Allah, yang dicintai Allah. Apa sih? Jadi seperti jujur, sabar, rendah hati, dan amanah. Nah, lawan katanya apa yang akan kita pelajari? Yaitu akhlak mazmumah. Apa sih akhlak mazmumah? Akhlak mazmumah adalah perilaku tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Contohnya apa? Kita sombong, iri hati, dengki, dan tadi seperti yang disebutkan oleh Hana, yaitu menyebarkan aib orang lain. Next. Nah, definisi kontrol diri. Kontrol diri dalam Islam disebut dengan mujahadah an-nafs.
Nah, selanjutnya ada implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama apa? Memikirkan resiko dan akibat dari setiap perbuatan. Seorang pemimpin yang baik akan senantiasa berpikir dan mempertimbangkan akibat dari setiap perbuatannya. Jadi setiap apa yang kita perbuat gitu, kita tidak boleh main berbuat tanpa berpikir. Jadi kita harus berpikir dulu, apakah perbuatan kita ini berdampak baik atau berdampak buruk untuk berkelanjutannya. Selanjutnya ada bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Jadi tergesa-gesa adalah salah satu sifat setan karena merupakan sifat gegabah, kurang berpikir dan hati-hati dalam bertindak. Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa dalam bertindak. Jadi kita harus sabar, tidak boleh berpikir mengikuti hawa nafsu kita gitu. Selanjutnya yaitu berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menahan amarah dan mengendalikan diri ketika hati sedang bergejolak agar tidak hilang kendali. Nah, di sini Rasulullah juga mengajarkan kita jika kita sedang marah ada doanya. Anak-anak ikutin ibu ya. Ya Allah. Ya Allah. Ampunilah dosaku, redamkanlah murka hatiku, dan lindungilah diriku, dari perbuatan setan. Oke, jadi kita tidak boleh mengikuti perbuatan setan. Karena apa? Karena kita nggak bakal jadi temannya setan. Jadi kita harus berhati-hati dalam bertindak. Oke, boleh next? Nah, selanjutnya apa sih pentingnya dari sifat mengontrol diri? Jadi, mengendalikan diri itu termasuk salah satu aspek yang sangat penting. Kenapa? Karena dalam mengelola kecerdasan emosi, nah hal ini merupakan sesuatu yang perlu dilatih dan dibiasakan. Mengingat musuh terbesar manusia itu bukanlah hal yang terletak di dalam dirinya, tetapi yang ada di dalam dirinya sendiri. Selanjutnya dengan apa sih? Dengan kita menjaga kehormatan diri, terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain dan menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran jernih. Jadi jika kita sedang marah, kita harus menenangkan hati kita dulu. Kita harus menepi sebentar, beristirahat sebentar agar pikiran kita jernih dan perbuatan kita pun dalam merespon sesuatu juga tentunya sangat baik gitu. Next. Nah, di sini ada contoh perilaku sikap kontrol diri dalam kehidupan. Nah, di sini ada dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah yang dimana 3 lingkup ini kita berada di dalam 3 lingkup ini di setiap harinya gitu. Apa aja sih? Dari lingkup keluarga yaitu mengembangkan pola hidup sederhana, menghindari sifat boros dan berlebih-lebihan. Nah, dalam masyarakat kita harus apa? Kita harus menghindari konflik, menebarkan upah dan silaturahim dengan orang lain. Dan dalam lingkungan sekolah kita harus disiplin, patuh taat pada aturan. Jadi kalau dari tidak melanggar juga itu termasuk dari mematuhi tata tertib sekolah. Next. Oke, di sini ada hikmah dan manfaat. Jika kita dapat mengontrol diri itu termasuk dari sifat yang baik gitu. Tentunya kita pasti dapat manfaat gitu dari hal-hal yang baik. Yang pertama apa? Mampu menahan emosi dengan baik, terhindar dari sifat rakus, serakah dan tamak, terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu, sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Nah, oke, dari sini apakah ada pertanyaan? Oke, jadi anak-anak sudah paham, anak-anak sudah paham. Di sini Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu tentang materi kita. Ibu bagi 2 kelompok ya anak-anak. Iya, Ibu. Oke, makasih Bu. Oke, jadi kalian boleh silakan berdiskusi. Ibu kasih waktu 15 menit untuk diskusi. Menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan di dalam modul LKPD. Oke.
Jadi di sini tuh skrip ini tuh berisi fakta-fakta dari akhlak Mahmuda dan Mazmumah. Tugas kalian adalah mengelompokkan mana fakta yang masuk ke dalam akhlak Mahmuda dan mana fakta yang masuk ke dalam akhlak Mazmumah. Nah, setelah kalian diskusi, nanti perwakilan satu orang dari tiap kelompok maju ke depan dan teman lainnya mengoreksi apakah fakta tersebut benar atau salah. Jika benar, nanti teman-teman teman-teman kalian yang sedang duduk itu boleh mengangkat bendera warna ini, dan kalau salah boleh warna hijau gitu. Jadi kita koreksi ini teman-teman kita yang maju. Oke. Jadi membagikan terlebih dahulu. Boleh sampai jam 4 ya. Ya, Bu. Waktunya sudah selesai. Boleh perwakilan satu orang untuk maju ke depan. Dari tiap kelompok boleh maju. Untuk mempresentasikan. Oh, boleh. Oke, di sini ada kelompok pertama siapa? Nah, di sini ada kelompok pertama Novel dan kelompok kedua Anida. Ya, jadi di sini Novel bacain fakta-fakta yang tadi sudah Novel masukkan ke dalam komiknya, dan teman-teman koreksi ya, apakah pernyataan itu salah atau benar. Oke. Wah, ini salah. Yang menang benderanya siap dulu. Oke, Bu. Saya ambil di sini. Oke. Awan juara lomba, tetapi tetap ramah tidak sombong dan motivasi teman-temannya agar semangat belajar masuk ke dalam Mahmuda. Betul atau salah? Betul. Maksudnya betul. Salah bendera. Bisa Mazmumah. Sedangkan mulia adalah bentuk pengabahan pada Allah. Maksudnya ke Mazmumah. Akhlak mulia adalah bentuk penghambaan pada Allah, masuk ke dalam Mazmumah. Jawaban yang benar apa? Mahmuda. Oke, kamu belajar lagi ya. Oke, ada lagi. Tanya? Oh ya, lagi Bu, Nah, menguatkan nilai ukhuwah Islamiyah atau dalam persaudaraan dalam Islam, maksudnya rumah muda. Iya. oke, terima kasih Naufal. Tapi tidak boleh duduk. Betul. Saya akan ke maju terlebih dahulu. Akhlak Mazmumah. Anda menumpukan uang di kelas lalu ia serahkan kepada guru tanpa mengambilnya. Termasuk akhlak Mazmumah. Yang benar. Yang benar masuk ke dalam Mahmuda. Selanjutnya kasih Mazmumah, menumbuhkan rasa cinta kasih sayang terhadap sesama. Salah. Yang benar apa? Mahmuda. Karena rasa cinta kasih itu termasuk ke dalam akhlak yang terpuji. Menyesal. Capeknya Lagi. Lalu Mahmuda mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis dan adil. Enggak, ini benar aku. Akhlak yang menjadi teladan di lingkungannya. Kan udah. Betul. Udah betul aja. Betul aja. Oke, karena di sini skornya yang paling banyak adalah Nova. Aku ngomong satu boleh dulu. Makasih Bu. Oke, kelompok dua, kamu mau menunjuk siapa untuk memberikan kesimpulan? Manda. Karena tadi dia punya ya. Oke, boleh Manda maju, memberikan kesimpulan. Kamu boleh duduk. Kasih ya. Baik.
Buddha itu adalah perilaku yang baik. Kalau akhlak mazmumah itu adalah perilaku yang buruk. Ibu sudah. Oke, contohnya, berikan contohnya. Kalau yang mahmudah itu kayak membantu orang tua, jujur. Kalau yang mazmumah, Kalau yang mazmumah itu yang suka memfitnah orang, Bu. oke, betul. Silakan Manda duduk. Berarti Manda sekarang sudah mengerti ya? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih Manda. Nah, terima kasih juga anak-anak sudah mengikuti pembelajaran ibu hari ini. Jadi betul kata Manda tadi bahwa akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji, contohnya itu jujur. Dan akhlak ini tentunya harus menjadi teladan gitu bagi kita. Kita harus mengikuti akhlak ini agar hidup kita menjadi harmonis di dalam tiga itu tadi, keluarga, lingkungan sekolah dan bermasyarakat. Oke, sebelum menutup pembelajaran, Ibu mau kalian juga mempersiapkan untuk pelajaran minggu depan yaitu bab tentang pernikahan. Boleh dibaca terlebih dahulu besok di rumah. Nanti minggu depan itu ada kuisnya Ibu. Dan Ibu juga punya kuis untuk pembelajaran hari ini. Nanti Ibu akan share di YouTube. Terima kasih juga untuk anak-anak yang mengikuti pembelajaran Ibu sampai akhir. Tetap semangat terus. Salam juga untuk orang tua di rumah juga dari Ibu. Oke, boleh berkemas memimpin doa dulu? Apa? Boleh? Oke, alhamdulillah selesai kita menjalankan puasa dan juga bermanfaat hidup dengan ucap alhamdulillah.